Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan membahas tentang materi yang ada di mata ajar Sistem Informasi Akuntansi. Buku yang digunakan adalah Sistem Informasi Akuntansi dari Rumni yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Yang saya bahas adalah tentang bab 10, yaitu pengendalian untuk integritas pemrosesan dan ketersediaan. Nah, lebih spesifiknya, kali ini saya hanya akan membahas terkait dengan pengendalian atas pemasukan data atau input data atau data entry. Nah, apa saja input data pengendalian yang ada terkait dengan input data ini akan menjadi topik pembahasan saya kali ini. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning sistem informasi akuntansi yang berisikan kuis, kemudian berisikan video pembelajaran seperti ini, dan juga mungkin soal dan pembahasan. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah pengendalian atas pemasukan data atau input data atau data entry. Pengendalian ini diterapkan agar data yang masuk itu sudah akurat, sudah lengkap, sesuai dengan karakter yang diinginkan, kemudian juga data yang dimasukkan data yang valid. Nah, agar nanti ketika data itu diproses, akan menghasilkan output yang juga akurat, output yang sahih atau valid, output yang lengkap, dan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu telah sesuai tadi, sudah akurat, sudah valid, data yang resmi atau yang sah, maka ada 8 pengendalian ini yang harusnya dibuat secara otomatis dalam sebuah program yang memungkinkan nanti tidak ada data yang tidak akurat, tidak sah, tidak valid yang bisa dimasukkan. Nah, yang pertama itu adalah field check. Karakter dalam field itu sudah tepat. Contohnya, field untuk kode pos di Indonesia harus berisikan angka. Misalnya untuk daerah Cilincing, Semper Timur, itu kode posnya 14130. Nah, jadi field atau tempat atau bagian dalam entry data terkait kode pos itu harus dimasukkan kode angka atau numerik. Nah, ketika misalnya petugas pemasukan data memasukkan kode pos ini dengan kode abjad atau alfabet, maka akan ditolak sebelum bisa diproses. Ketika dimasukkan akan ditolak. Berikutnya adalah sign check. Data di field memiliki tanda yang tepat. Contoh, atas kuantitas yang dipesan pelanggan tidak mungkin negatif. Jadi ketika memasukkan sales order ya, nanti di bab tentang revenue cycles lebih dijelaskan ketika memasukkan data atau memasukkan input tentang sales order, maka dalam data sales order tersebut kuantitas yang dipesan oleh pelanggan itu tidak mungkin negatif ya, dan harus positif. Berikutnya adalah limit check. Ini menguji jumlah angka dengan nilai yang tetap. Contoh, jumlah jam kerja reguler per minggu tidak lebih dari 40 jam. Dengan asumsi satu eh, satu hari masuk itu 8 jam, per hari 8 jam, kemudian seminggu itu adalah 5 jam, sehingga dalam satu minggu itu maksimal adalah 40 jam. Nah, kalau di atas 40 jam itu lembur. Nah, oke. Berikutnya adalah range check, menguji jumlah angka terhadap batas atas dan batas bawah. Misalnya promosi pemasaran hanya diarahkan ke prospek dengan penghasilan 50.000 sampai 99.000 dolar. Nah, ketika dimasukkan data prospek tersebut, misalnya data penghasilannya 150.000, maka sistem akan kemudian kalau sistem yang baik akan dengan range check ini akan menolak untuk bisa dimasukkan. Harus diperbaiki dulu sebelum nantinya diproses. Berikutnya, pengendalian pemasukan data yang berikutnya adalah size checks. Data yang dimasukkan akan sesuai dengan ukuran field yang telah ditentukan. Misalnya contoh field untuk nomor pokok mahasiswa adalah 10 digit numerik angka. Jika diisi dengan 11 digit, maka tidak akan diproses. Maka akan ditolak input data ini. Nah, jadi misalnya nomor pokok mahasiswa itu ada 10 digit. Nah, ketika memasukkan data mahasiswa misalnya, petugas pemasukan data memasukkan NPM-nya itu 11 digit, padahal ukuran field-nya itu hanya 10 digit, maka akan ditolak untuk diproses lebih lanjut. Berikutnya, completeness check. Seluruh item dari data yang dibutuhkan telah dimasukkan. Contoh, ketika memasukkan data
sales order atau order penjualan, maka harus juga dimasukkan alamat penagihan dan alamat dari pelanggan. Kalau alamat penagihan dan alamat dari pelanggan ini belum dimasukkan, maka tidak akan dapat diproses datanya. Berikutnya adalah validity check, membandingkan kode pengenal dalam data transaksi dengan data yang sama dalam file induk atau master file. Contoh misalnya ketika menginput data penjualan, kode produksi dari barang yang dijual adalah 65432. Nah, ketika dimasukkan, itu nanti akan dibandingkan dengan di kode inventory atau produk yang ada di file induk. Kalau yang data yang dimasuk kode produk yang dimasukkan oleh petugas pemasukan data itu ternyata tidak ada di file induk, maka dia akan ditolak juga. Berikutnya cek digit, menguji digit yang dihitung dari digit-digit sebelumnya. Contohnya NPM adalah 10 digit. Nah, digit ke-10 itu adalah perhitungan tertentu dari 9 digit awal. Nah, ketika dimasukkan 9 digit awal dari nomor pokok mahasiswa itu salah, maka yang terjadi adalah ketika dimasukkan 9 digit salah, ketika dihitung oleh sistem, itu nanti menghasilkan digit ke-10 yang tidak sama dengan yang seharusnya dimasukkan. Nah, itu cek digit.